Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Amalia Putri dengan NIM 2013201003. Program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan membawakan satuan acara penyuluhan dengan topik stunting. Subtopik stunting pada anak. Sasaran yang saya tujukan orang tua dan anak. Hari tanggal Selasa 1 Juni 2021. Tempat di Posyandu. Waktu pukul 10 sampai dengan selesai. Penyuluh saya sendiri, Anggun Amalia Putri. Baik, sebelum itu saya menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang stunting. Di sini apakah ada teman-teman yang tahu atau adik-adik yang tahu apa itu stunting? Stunting merupakan istilah untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya. Stunting adalah masalah kurang gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting adalah keadaan di mana tinggi badan berdasarkan umur rendah atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Menurut Risma tahun 2016, data Riset Kesehatan Dasar Rikesdes 2013 mencatat angka kejadian stunting nasional mencapai 37,2%. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan upaya pencegahan stunting, salah satunya dengan penyuluhan bagaimana cara mencegah stunting yang diberikan pada orang tua anak. Adapun poin yang kedua yaitu tujuan. Di sini tujuan terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum yaitu setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan orang tua anak dapat mengetahui dan memahami bagaimana mencegah stunting dan asupan gizi yang baik. Adapun tujuan khusus yaitu setelah dilakukan penyuluhan kesehatan, diharapkan pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui tentang definisi stunting, penyebab stunting, dampak stunting, cara mencegah stunting, dan zat gizi mikro yang berperan untuk menghindari stunting. Adapun poin yang ketiga yaitu rencana kegiatan. Yang pertama topik yang saya ambil itu stunting. Yang kedua sasaran target. Sasaran yang saya tujukan yaitu masyarakat dan target yang akan dicapai yaitu orang tua dan anak. Yang ketiga metode. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun media dan alat bantu, leaflet, poster, dan video. Tempat dan waktu. Tempat kegiatan yaitu di Posyandu. Hari tanggal Selasa 1 Juni 2021. Materi dan pemateri saya sendiri Anggun Amalia Putri. Peserta orang tua dan anak. Waktu pukul 10 sampai dengan selesai. Adapun poin yang keempat yaitu kegiatan penyuluhan. Di sini terdapat beberapa tahap kegiatan tentang kegiatan penyuluhan. Di antaranya ada pembukaan dan yang kedua memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan penyuluhan. Yang ketiga penyaji dan diskusi, diberikan waktu 20 menit untuk menjelaskan tentang apa itu definisi stunting, penyebab stunting, dampak stunting, cara mencegah stunting, dan zat gizi mikro yang berperan untuk menghindari stunting. Dan yang terakhir penutup, diberikan waktu 5 menit untuk mengevaluasi atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan pada peserta dan memberi salam penutup. Adapun poin yang kelima yaitu kriteria evaluasi. Di sini ada beberapa kriteria evaluasi, di antaranya evaluasi terstruktur. Di sini evaluasi terstruktur dibagi pula menjadi 3. Yang pertama, adanya koordinasi antara pemateri, peserta penyuluhan, dan panitia penyelenggara selama acara penyuluhan berlangsung. Adapun yang kedua, persiapan acara penyuluhan dapat dilakukan dengan baik, misalnya dalam penyiapan kursi, poster, dan leaflet. Dan adapun yang ketiga, sebelum penyuluhan dilakukan perjanjian penyuluhan dengan pihak Posyandu. Adapun poin yang kedua, evaluasi proses. Di sini evaluasi proses pun terbagi menjadi 3. Yang pertama, peserta aktif mendengarkan dan menyimak acara penyuluhan. Yang kedua, peserta aktif bertanya topik yang dibahas pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, peserta mampu merespon pertanyaan yang diberikan pemateri. Dan adapun evaluasi hasil.
Peserta mampu menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan dengan benar melalui pertanyaan meliputi pengertian stunting, cara mencegahnya, dan zat gizi yang berperan menghindari stunting 75%. Adapun poin yang keenam yaitu materi penyuluhan nanti terlampir pada lampiran pertama, dan poin yang ketujuh daftar pustaka nanti akan terlampir pada lampiran kedua, dan yang kedelapan pre-test dan post-test nanti akan terlampir pada lampiran yang ketiga. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi penyuluhan yang terdapat pada poin 6 tadi, yang terdapat pada lampiran pertama. Yang pertama, definisi stunting. Stunting merupakan istilah untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya. Stunting dapat didiagnosis melalui indeks antropometrik tinggi badan menurut umur yang mencerminkan pertumbuhan linear yang dicapai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang akibat dari gizi yang tidak memadai atau kesehatan. Stunting merupakan pertumbuhan linear yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit. Stunting didefinisikan sebagai indikator status gizi di bawah rata-rata standar atau di mana keadaan tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Adapun penyebab stunting, anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang terulang, dan meningkatnya kebutuhan metabolisme serta mengurangi nafsu makan sehingga meningkatkan kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya stunting menurut Alien dan Gillespie 2001. Gizi buruk kronis stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi disebabkan oleh banyak faktor, di mana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Dan adapun 3 faktor utama penyebab stunting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asupan makanan tidak seimbang. Yang kedua, riwayat berat badan lahir rendah BBLR. Yang ketiga, riwayat penyakit. Dan adapun Lancet Maternal and Child Nutrition Series tahun 2004 memuat satu konsep model faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan gizi, kecacatan atau disability dan kematian. Adapun dampak stunting. Stunting dapat mengakibatkan penurunan inteligensi atau IQ, sehingga prestasi belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Karena itu, anak yang menderita stunting berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas, dan prestasinya kelak setelah dewasa, sehingga akan menjadi beban negara. Selain itu, aspek estetika, seseorang tumbuh proporsional akan kelihatan lebih menarik dari yang tubuhnya pendek. Menurut Allen dan Gillespie 2001, stunting terjadi pada masa anak merupakan faktor resiko meningkatnya angka kematian, kemampuan kognitif, dan perkembangan motorik yang rendah, serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang. Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya dan sulit diperbaiki. Dan adapun poin D yaitu cara mencegah stunting. Yang pertama, cara mencegah stunting pada balita. Kejadian balita stunting dapat diputus mata rantainya sejak janin dalam kandungan dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Artinya, setiap ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, mendapatkan suplementasi zat gizi tablet FE, dan terpantau kesehatannya. Selain itu, setiap bayi baru lahir hanya mendapat ASI saja sampai umur 6 bulan eksklusif, dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI empasi yang cukup jumlah dan kualitasnya. Ibu nifas selain dapat makanan yang cukup gizi, juga diberi suplementasi zat gizi berupa kapsul vitamin A. Adapun yang kedua yaitu penanggulangan dan pencegahan stunting pada bayi. Yang pertama, penanggulangan stunting pada pertumbuhan bayi. Penanggulangan stunting yang paling efektif dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu pada ibu hamil. Setiap ibu hamil perlu mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Kesehatan ibu hamil harus tetap terjaga agar tidak mengalami sakit. Yang kedua, pada saat bayi lahir.
Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih, dan begitu bayi lahir melakukan inisiasi menyusui dini (IMD). Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi ASI saja, ASI eksklusif. Dan yang ketiga, bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Selain ASI, bayi diberi makanan pendamping ASI, MPASI. Bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A, taburia, imunisasi dasar lengkap. Dan yang keempat, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap rumah tangga. Dan poin yang ke B, pencegahan stunting pada pertumbuhan bayi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kebutuhan gizi masa hamil. Yang kedua, kebutuhan gizi ibu saat menyusui. Yang ketiga, kebutuhan gizi bayi 0-12 bulan. Yang keempat, kebutuhan gizi anak 1-2 tahun. Adapun yang poin E, yaitu zat gizi mikro yang berperan untuk menghindari stunting. Yang pertama, kalsium. Kalsium berfungsi dalam pembentukan tulang serta gigi, pembekuan darah, dan kontraksi otot. Bahan makanan sumber kalsium antara lain susu, keju, dan kacang-kacangan. Adapun yang kedua, yodium. Yodium sangat berguna bagi hormon tiroid, di mana hormon tiroid mengatur metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Bahan makanan sumber yodium ikan laut, udang, kerang. Dan poin yang ketiga yaitu zinc. Zinc berfungsi dalam metabolisme tulang, penyembuhan luka, fungsi kekebalan, dan pengembangan fungsi reproduksi laki-laki. Bahan makanan sumber zinc, hati, kerang, telur, dan kacang-kacangan. Dan yang keempat, zat besi. Zat besi berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan otak, dan metabolisme energi. Sumber makanan zat besi antara lain sayur hijau, buah-buahan, telur, dan ikan. Dan adapun yang terakhir yaitu asam folat. Berfungsi pada periode pembelahan dan pertumbuhan sel, memproduksi sel darah merah, dan mencegah anemia. Sumber makanan asam folat antara lain bayam, lobak, kacang-kacangan, serelia, dan sayur-sayuran. Dan selanjutnya yaitu lampiran 2, daftar pustaka. Dan adapun yang terakhir yaitu lampiran ketiga, evaluasi pre-test, post-test, penyuluhan. Di sini terdapat beberapa pertanyaan mengenai stunting. Baik, jika ada ibu-ibu dan adik-adik yang kurang paham mengenai materi yang saya bawakan tadi, boleh bertanya. Baik, di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dan salah tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.